Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sulistiana Kamila dengan 3 digit PIN terakhir 019 dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang planner atau perencana itu menentukan lokasi yang optimal untuk menjadikan sebuah lokasi industri manufaktur. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Sebagai perencana, bagaimana cara menentukan lokasi yang optimal untuk industri manufaktur? Yang pertama yaitu menyusun kerangka analisis. Nah, pada kerangka analisis ini ada yang namanya input data, jadi kita harus menentukan variabel-variabel yang sekiranya dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri manufaktur. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan dari banyak hal, baik dari segala aspek fisik maupun non-fisik dari wilayah yang akan kita jadikan sebagai lokasi industri manufaktur. Nah, aspek fisik tersebut seperti kemiringan lereng, kerawanan bencana, ketersediaan air, dan lain-lain. Sedangkan yang non-fisiknya seperti kesesuaian dengan kebijakan tata ruang, lalu sumber daya manusia, dan harga lahannya bagaimana. Nah, seperti yang dilihat di sini, saya sudah menyusun variabel-variabel yang memiliki skor dan bobot-bobot masing-masing sesuai dengan prioritasnya. Jadi yang sesuai dengan urutan, yang pertama yaitu kesesuaian dengan kebijakan tata ruang. Selanjutnya yaitu ada kemiringan lereng, yang selanjutnya ada kerawanan bencana, lalu ketersediaan listrik, lalu ada ketersediaan air, lalu ada sumber daya manusia, lalu keterjangkauan dengan permukiman, selanjutnya keterjangkauan dengan jalan, lalu kemampuan pembuangan limbah, dan yang terakhir yaitu harga lahan. Sesuai dengan judul video ini, maka saya akan mencoba menganalisis lokasi yang optimal untuk dijadikan sebuah industri manufaktur menggunakan bantuan GIS atau Sistem Informasi Geografis, yaitu dengan aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya sudah menyiapkan data-data atau bahan data spasial yang sesuai dengan variabel-variabel yang telah disusun tadi. Yang pertama dilakukan yaitu memasukkan bahan-bahan SHB ke hardware. Baik, di setiap SHB ini sudah diberi keterangan skor sesuai dengan kriterianya masing-masing. Misalkan ini untuk kawasan lahan kering kita beri skor 2, lalu untuk kawasan industri kita beri skor 3, dan permukiman, pedesaan, dan permukiman perkotaan itu kita kasih nilai skor 1. Yang artinya semakin tinggi skor, maka tingkat kesesuaiannya semakin tinggi juga. Kemudian kita coba lihat lagi yang di Klerengan. Nah,
Ini lereng yang masuk datar itu mendapatkan skor 3, landai mendapatkan skor 3, agak curam mendapatkan skor 2, curam dan sangat curam kita kasih nilai skor 1. Dan begitu juga dengan data-data yang lain seperti tantangan banjir, tanah longsor, sampai harga lahan. Baik teman-teman, setelah itu yang akan kita lakukan mengubah poligon atau SCP ini menjadi raster. Caranya klik search, lalu kita ketikkan poligon to raster. Nah, ini sudah ada, kita klik, kemudian input future, kita masukkan SCP yang akan kita jadikan raster. Yang pertama ada pola ruang. Nah, value fieldnya kita masukkan yang skor, kemudian outputnya kita kasih nama pola ruang. Ini priority fieldnya kita ubah menjadi skor, kemudian oke. Kita tunggu, nanti rasternya akan muncul pada layar. Nah, ini contoh raster yang sudah jadi. Kemudian kita ubah SWP selanjutnya, yaitu kelerengan. Seperti tadi, value fieldnya kita ubah menjadi skor. Pengiringan. Ini priority fieldnya kita ubah menjadi skor juga. Klik OK.
Begitu juga dengan SAP yang lain. Karena tadi saya sudah menyiapkan data rasternya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memasukkan raster yang sudah saya buat tadi ke layar. Nah, jika semuanya sudah kita masukkan atau semuanya sudah dijadikan raster, kemudian yaitu kita akan menyatukan raster-raster ini menjadi satu kesatuan. Caranya yaitu kita search, kita ketikkan overlay. Akan mengoverlaykan semua raster-raster yang sudah kita buat tadi. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan rasternya mulai dari keluar, kemudian kemiringan lereng, kemudian kerawanan banjir, kemudian kerawanan longsor, kemudian kerawanan kekeringan, kemudian ketersediaan air, lalu keterjangkauan dengan listrik, lalu keterjangkauan dengan jalan raya, lalu sumber daya manusia, lalu pembuangan limbah, kemudian jarak ke permukiman, dan yang terakhir yaitu harga lahan. Nah, jika semua rasternya sudah kita input, maka selanjutnya yaitu kita memberikan persenan sesuai dengan urutan kepentingannya masing-masing.
Nah, jika semua totalnya sudah 100, maka sudah benar ya. Jadi di sini sudah tidak ada tanda X-nya lagi. Oke, kemudian ini evaluation skill-nya kita ganti ke 1, 2, 3 by 1. Nah, jadi teman-teman, semakin tinggi persennya, maka akan semakin besar juga pengaruh terhadap lokasi yang akan dihasilkan ya. Oke, ini outputnya kita defaultkan saja. Ini hasil akhirnya ya teman-teman. Bisa kita lihat mana lokasi yang sesuai, mana lokasi yang sangat sesuai, dan mana lokasi yang kurang atau tidak sesuai dengan skor masing-masing. Kita coba lihat yang sini, di bagian yang banyak merahnya atau banyak lokasi yang kurang sesuai. Oke teman-teman, bisa dilihat di layar bahwa kawasan yang kita pilih ini, yang sudah kita beri tanda ini, merupakan kawasan hutan produksi, sehingga mendapatkan nilai skor 1 karena lokasinya kurang sesuai untuk kegiatan industri manufaktur. Sekarang kita bandingkan dengan daerah yang banyak yang warna hijau. Ini kita coba lihat kesesuaian dengan luar ruang. Nah, pada kawasan ini merupakan kawasan industri, sehingga mendapatkan nilai skor 3, yang artinya itu tempatnya sangat sesuai dengan lokasi industri manufaktur.
kita mencoba melihat yang kelerengan ya teman-teman. Nah, pada yang warna merah ini bisa dilihat itu merupakan kawasan yang curam sehingga mendapatkan nilai skor 1, yang artinya tempat tersebut tidak sesuai untuk dijadikan sebagai lokasi sebuah industri manufaktur. Nah, di tempat yang berwarna hijau ini kita bisa lihat bahwa kelerengannya itu datar dan landai sehingga mendapatkan nilai skor 3, yang artinya sangat sesuai dengan kriteria untuk dijadikan lokasi sebuah industri manufaktur. Oke, kita akan jadikan hasil raster yang sudah di overlay tadi menjadi poligon lagi dengan cara raster to polygon. Ini raster to polygon conversion tool. Oke, kita input raster yang akan kita ubah menjadi poligon. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Coba kita lihat. Oke, ini sudah menjadi SHP lagi. Kita kembali ke sini lagi, kita akan menampilkan peta hasil analisisnya tadi. Jadi ini merupakan peta yang sudah di layout dengan menambahkan administrasi atau batas administrasi dari setiap kecamatan. Nah, bisa dilihat dari peta-peta ini disimpulkan bahwa kawasan Sumbaksel ini mayoritas merupakan kawasan yang sesuai untuk dijadikan sebuah lokasi industri manufaktur. Namun ada beberapa tempat yang kurang sesuai dan sangat sesuai. Misalnya ini di Kecamatan Bancak, itu menjadi wilayah yang paling banyak potensi lokasi industri dengan klasifikasi kurang sesuai, yaitu seluas 526 hektar. Kemudian di Kecamatan Tengaran itu memiliki potensi untuk menjadi lokasi industri manufaktur seluas 6,8 hektar dengan klasifikasi sangat sesuai. Sedangkan di perbatasan Susukan dan Kaliwungu
itu memiliki potensi untuk menjadi lokasi industri manufaktur seluas 1,5 hektar dengan klasifikasi sangat sesuai. Nah, bisa dilihat ini merupakan data hasil analisis setiap kecamatan berdasarkan klasifikasinya, di mana klasifikasi yang sangat sesuai itu yang paling luas ada di Kecamatan Tengaran, sedangkan klasifikasi yang kurang sesuai itu yang paling luas ada di Kecamatan Banjar. Nah, dari keseluruhan kawasan Sumbaksel ini, yang luas wilayahnya yaitu 29.650 sekian hektar, itu memiliki wilayah yang kurang sesuai, yaitu seluas 693 sekian hektar, dan yang klasifikasi sesuai ada 28.948, sekian hektar, dan yang termasuk sangat sesuai itu seluas 9, sekian hektar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan Sumbaksel ini mayoritas itu sesuai untuk dijadikan lokasi sebuah industri manufaktur. Dan bagaimana jika tetap ingin membangun industri manufaktur di tempat yang kurang sesuai ini tadi? Nah, kita harus melihat dulu kebijakan tata ruangnya itu bagaimana, karena ini merupakan hal yang terpenting. Jika daerah yang ingin kita jadikan sebuah industri ini merupakan kawasan lindung, jelas kita tetap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk membangun sebuah industri apapun ya di sana. Namun jika kita lihat skor yang dari variabel-variabel ini tadi itu, jika skornya rendah misalkan dari keterjangkauan dengan listrik atau air, maka kita masih bisa mendirikan industri di sana dengan menggunakan alternatif atau cara-cara yang dimungkinkan. Misalnya yaitu dengan mengusahakan pengadaan listrik dan air terlebih dahulu di daerah tersebut. Namun juga harus dipertimbangkan bahwa biaya yang dikeluarkan pasti juga besar. Namun jika dengan melihat modal yang dimiliki atau melihat prospek kedepannya itu bagaimana pendapatan yang akan didapatkan juga lebih besar, ya jadi mungkin tidak masalah jika ingin membangun sebuah industri di lokasi atau di daerah tersebut. Dan contoh kedua yaitu jika keterjangkauan dengan permukiman itu nilai skornya rendah, maka yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengusahakan tempat tinggal atau rusun di tempat atau di sekitar lokasi industri yang diinginkan tersebut. Dan dengan begitu, para pekerja nantinya tidak banyak membuang waktu di jalan karena rumahnya jauh, dan tentunya juga tidak memakan biaya transport yang besar juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan terkait penentuan lokasi yang optimal untuk industri manufaktur dan bagaimana seorang planner itu membuat keputusan terhadap suatu permasalahan terkait lokasi industri manufaktur. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah. Dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.